Di dalam otak, dengar-dengar aja udah kayak cerita di film-film fiksi ilmiah, ya kan? Tapi teknologinya ini beneran ada dan perkembangannya pesat banget. Nah, di tengah kemajuan medis yang luar biasa, ada cerita lain yang lebih gelap, yaitu teori konspirasi tentang pengawasan dan kontrol pikiran. Jadi mana yang fiksi, mana yang fakta? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini. Gambar di hadapan kita ini pas banget buat nangkep dua sisi mata uang dari teknologi Brain Computer Interface atau BCI. Di satu sisi ada harapan buat penyembuhan yang luar biasa. Tapi di sisi lain ada bayangan yang cukup ngeri. Mesin menyentuh bagian paling pribadi dari diri kita, pikiran kita sendiri. Kutipan ini, wah, kena banget di intinya. Selama ini kan kita khawatir data media sosial kita yang bocor. Tapi gimana kalau suatu hari nanti yang bocor itu niat kita, pikiran kita? Inilah konflik utama yang akan kita dalami sekarang. Oke, pertama-tama ayo kita lihat dulu sisi konspirasinya. Penting nih buat kita pahami klaim-klaimnya secara netral, biar kita tahu dari mana sih rasa takut ini datang sebelum kita bandingin sama realitas ilmiahnya. Jadi, apa sih inti dari teori konspirasi ini? Gini, cerita besarnya adalah implan otak ini katanya bukan buat medis doang, tapi bagian dari proyek rahasia buat ngontrol kita semua secara massal. Mereka percaya, teknologi ini ujung-ujungnya bakal dipakai buat ngawasin pikiran, ngendalin perilaku, bahkan nulis ulang emosi atau keyakinan kita. Dan semuanya itu dibungkus dengan bahasa kemajuan biar kita mau nerima. Oke, cukup soal konspirasi. Sekarang, ayo kita lompat dari dunia khayalan ke realitas di laboratorium. Apa sih yang sebenarnya bisa dilakuin teknologi ini sekarang? Percaya deh, perbedaannya jauh banget. Nah, ini yang menarik banget. Di kolom fiksi, kita lihat kemampuannya kayak di film ya. Bisa baca pikiran, memori, bahkan pilihan politik. Kenyataannya, teknologi sekarang tuh baru bisa mendekode sinyal yang spesifik banget dan udah dilatih berulang-ulang. Misalnya cuma niat buat gerakin kursor ke kiri atau ke kanan. Fiksinya bisa nanemin ide baru. Faktanya cuma bisa stimulasi otak buat ngurangin gejala penyakit, kayak Parkinson. Dan yang paling penting, ini bukan plot rahasia, tapi bidang riset medis yang serius banget dan penuh perdebatan etis. Terus, apa sih BCI itu sebenarnya? Nah, ini definisi resminya. Gampangnya gini, BCI itu jembatan antara niat di otak Anda dengan aksi di dunia digital atau mesin, tanpa perlu pakai otot sama sekali. Anggap aja ini jalan pintas, bypass langsung dari otak ke komputer. Nah, disinilah kita lihat tujuan sebenarnya dari riset BCI saat ini. Jauh banget dari alat kontrol, teknologi ini justru lagi dikembangin sebagai penyelamat hidup, sebagai alat yang bisa ngasih harapan dan kemandirian lagi buat banyak orang. Poin paling krusialnya itu ini. Fokus utama dari riset BCI invasif yang sampai nanam chip adalah buat terapi. Tujuannya adalah nolongin pasien yang benar-benar kehilangan kemampuan gerak, misalnya penderita quadriplegia, supaya mereka bisa ngontrol kursor komputer, ngetik pesan, atau gerakin dengan robot, cuma pakai kekuatan pikiran. Ini soal mengembalikan kemampuan mereka buat berkomunikasi dan berinteraksi sama dunia. Dan dampaknya luar biasa. Coba bayangin, Anda nggak bisa bicara atau bergerak sama sekali. BCI bisa jadi pengeja yang menyuarakan pikiran Anda. Teknologi ini bisa ngasih kembali mobilitas lewat kursi roda yang dikontrol pikiran, atau bahkan memungkinkan seseorang mengendalikan lengan prostetik seolah-olah itu tangannya sendiri. Ini bukan soal pengawasan, ini soal pemulihan kemandirian. Oke, disinilah ceritanya jadi super menarik. Walaupun teori konspirasi soal kontrol pikiran itu salah besar, rasa takut soal privasi ternyata valid banget. Inilah bahaya yang sebenarnya, dan ini didukung oleh riset ilmiah. Diagram ini udah kayak peta risiko privasi yang nyata. Para peneliti udah mengelompokkan jenis-jenis informasi super sensitif yang ternyata bisa disimpulkan dari sinyal otak kita. Ini bukan fiksi lagi, ini data beneran. Coba dilihat daftar ini. Ini gila banget. Para peneliti udah buktiin kalau dengan menganalisis data EEG, bahkan dari alat yang nggak ditanam di kepala, mereka bisa nyimpulin hal-hal yang sangat pribadi. Mulai dari nomor PIN Anda pas lagi liatin Gpad, kebayang nggak? Terus preferensi politik Anda pas lihat foto kandidat, sampai kondisi kesehatan yang mungkin Anda sendiri nggak sadar. Inilah inti dari kekhawatiran yang valid itu. Dan ancaman ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Para peneliti udah memetakan gimana caranya para peretas bisa nyerang. Entah itu dengan nyuri data otak mentahnya pas lagi dikirim, atau dengan ngakalin sistem AI yang menganalisisnya. Ini nunjukin betapa seriusnya para ilmuwan nanggepin risiko ini. Jadi, kalau risikonya nyata, solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke perdebatan yang paling mendesak. Gimana caranya kita bikin aturan main untuk ngelindungin ruang paling pribadi yang kita punya?
Tabel ini isinya rangkuman pertanyaan-pertanyaan etis yang rumit banget yang lagi dipikirin sama para ilmuwan, ahli etika, dan pembuat kebijakan. Pertanyaan kayak, siapa yang tanggung jawab kalau lengan robot yang dikontrol pikiran bikin salah? Siapa yang punya data otak Anda? Dan apa teknologi ini cuma bisa diakses orang kaya yang akhirnya malah bikin kesenjangan baru? Ini adalah obrolan global yang lagi panas-panasnya. Kabar baiknya adalah, seiring risikonya dipelajari, solusinya juga lagi dikembangin. Slide ini nunjukin berbagai cara teknis, kayak mengunci data otak dengan kode atau enkripsi, dan nambahin gangguan digital buat nyamarin info pribadi, yang dirancang untuk membangun BCI yang menjaga privasi dari awal. Dan inilah kesimpulan utamanya. Kisah nyata tentang chip di otak ini bukan soal agenda tersembunyi. Ini adalah soal perlombaan yang sangat terbuka dan publik antara inovasi yang super cepat dengan usaha kita untuk menciptakan aturan dan pelindungan yang bertanggung jawab. Tantangannya adalah akuntabilitas, bukan konspirasi. Jadi, saat kita menutup analisis ini, pertanyaannya kembali ke kita semua. Ini bukan cuma masalah buat para ilmuwan, tapi buat kita sebagai masyarakat. Saat kita berdiri di ambang era baru ini, kita semua harus bertanya, siapa yang kita percaya untuk menetapkan batasan di dalam pikiran kita sendiri?